Ya, kita juga kepo sama perjuangannya Pak Kokon dan Bu Yanti selama proses menjadi guru kan. Yang terakhir ada kompetensi kepribadian. Jadi seorang guru tuh harus bisa memberikan teladan. Bisa sebutin nggak suka dan dukanya selama menjadi guru, terutama di guru SMP PGRI 1 Buduran ya? Yang kemarin bilang seperti itu, yang merasa kemarin seperti itu siapa? Terus ya. Oke, lanjut. Terus kita juga kepo nih sama tipe murid yang disukai Pak Kokon sama Bu Yanti. Hai Sobat Starwan. Kembali lagi di podcast Sinergi SMP PGRI 1 Buduran. Bersama saya Muhammad Baisya Putra, si host magang. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya yaitu Halo semuanya, aku Stella yang akan nemenin host magang kita di episode kali ini. Oke Sobat Starwan. Episode kali ini kita kedatangan narasumber spesial nih di Hari Guru Nasional. Pertama-tama kami mengucapkan selamat Hari Guru buat guru-guru yang menonton video podcast hari ini atau untuk narasumber kita. Bapak dan Bu Guru bisa memperkenalkan dirinya? Ya, mungkin pertama-tama dari saya terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk Bapak Ibu Guru yang ada di sana dan semangat untuk Bapak Ibu Guru juga. Perkenalkan, nama saya adalah PKST. PKST. Ya, PKST? PKST itu ya. Jadi Partai, bukan? Bukan, karena bukan partai. Jadi PKST ini, Bu. PKST adalah Pak Kokon yang sangat tampan. Jadi kalian harus ingat ya, kan kalau bertemu saya harus teriak PKST gitu ya. Pakai love you ya Pak? Ya, itu khusus yang putri. Ayah putra, tuan. Tidak dong. Menghindar aja. Menghindar aja. Untuk PKST ya, bukan P3K. P3K. Apa itu? Satuan pacar Pak Kokon. Enakan dong. Oke deh, kalau jenengan perkenalkan saya Bu Yanti dan saya juga mau mengucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk semua guru yang sedang berjuang dimanapun berada dan selamat hari ulang tahun ke-78 untuk PGRI. Gimana Pak? Bu, kabarnya hari ini apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Kenapa kau lihat saya Pak Kokon? Ada apa Pak? Ini sepertinya belum dialiri air sih. Biasanya kalau ada podcast kan ada suguhan-suguhan apa gitu ya Bu. Iya. Ya, ini tanggung jawabnya yang punya rumah sebenarnya. Kita kan cuma host ya. Yang punya rumah kan ada 2 di sana. Iya. Harusnya seperti itu. Tapi sehat beneran ya Pak Kokon ya? Alhamdulillah. Nggak ada sehat. tekanan kan Anda? Oh, tidak ada, paling cuma berlima. Berlima ya? Kalau saya kabarnya secara fisik sehat ya. Alhamdulillah. Secara fisik sehat, secara mental lagi dihajar habis-habisan. Waduh. Diajar kenapa ya? Tadi malam tidurnya malam jam 6 tapi sudah mulai video conference lagi. Jadi sekarang menahan mengantuk ini. Ya nggak apa-apa, abis ini tidur ya. Oh, tidur di mana? Wah, keren sekali memang. Itu salah satu perjuangan Bapak Ibu Guru juga. Iya benar. Nah ngomongin perjuangan ya, kita juga kepo sama perjuangannya Pak Kokon dan Bu Yanti selama proses menjadi guru kan. Ini Pak Kokon sama Bu Yanti sudah menjadi guru di SMP PGRI 1 Buduran, apalagi Bu Yanti yang sudah menjadi kepala di SMP PGRI 1 Buduran. Jadi di sini kita juga ingin tahu perjuangannya Pak Kokon dan Bu Yanti bisa sampai menjadi seorang guru itu seperti apa dan bagaimana. Saya dulu nih. Oh iya, Kalau saya sebenarnya awalnya nggak pernah pingin jadi guru ya. Kenapa? Nggak pernah ingin jadi guru. Waktu SMA mau masuk kuliah itu sebetulnya pinginnya ambil ke kesehatan. Udah mau daftar ke ilmu keperawatan. Iya. Tapi orang tua nggak bolehin. Jadi bapak sama ibu kan kebetulan dua-duanya juga guru. Bapak saya tuh guru olahraga, ibu saya guru bahasa Indonesia. Jadi pinginnya anaknya ini jadi guru juga. Jadi negosiasi. Oke, saya nggak ambil ilmu keperawatan, tapi saya ambil ilmu yang masih ada hubungannya. Saya ambil biologinya. Oke. Tapi tetap saya nggak mau ambil pendidikan biologi. Ambilnya biologi murni. Nah, akhirnya
sampai lulus S1 tetap nggak pengen jadi guru, apalagi kan sudah kenal dunia broadcasting ya. Oh Maunya juga jadi penyiar lah, jadi presenter atau apa, pokoknya tetap seperti itu. Nah kemudian orang tua saya itu sempat tanya gitu, setelah lulus kan agak nganggur nih ceritanya. Kamu udah nganggur agak lama loh, nggak malu tak kalau ditanya belum kerja? Saya akhirnya berpikir, iya ya udah deh, pas itu ada kesempatan ditawarin ngajar di sini. Akhirnya mau ke SMP PGRI 1 Buduran. Waktu itu pertama kali dimintain tolong ngajar seni budaya. Seni budaya. Ngajar angkatannya Pak Gilang. Pak Gilang. Ini Pak Gilang tuh murid pertama saya. Murid pertama saya. Nggak tahu dia kira-kira dulu lihat saya itu gimana. Ya nanti kita tanya ya. Iya, Ngajar Pak Gilang terus ya teman-temannya Pak Gilang gitu kan. Angkatan itu luar biasa sekali sih menurutku. Kenapa bisa luar biasa? Oh, aduh banyak sekali kenangannya. Salah satu. Salah satu kenangan. Nanti aja. Oke, bahaya nanti kalau namanya disebut kesini nanti. Terus kok lama-lama seru ya ternyata jadi guru. Apalagi kan saya suka ngomong nih, suka ngobrol. Akhirnya kalau ketemu murid kan ngobrol terus ya. Ya. Oh, kayaknya asik ya. Terus nyaman. Wah, akhirnya nyaman. Ya udahlah saya ambil ilmu kependidikannya. Jadi ambil S2-nya kan baru pendidikan sains. Ya, itu sampai sekarang deh. Jadi guru. Keterusan. Ya, keterusan ya. Terus kalau Pak Kokon? Oh iya, mungkin sangat hebat sekali kisah dari Bu Yanti tadi ya. Aku khawatir kalau Pak Kokonnya bukan. Kok sudah seuzon gitu ya? Padahal saya awalnya sudah bilang ya, sudah bilang sangat hebat kisahnya Bu Yanti. Hebat kenapa? Karena awalnya kan dipaksa. Terus. Nggak jadi Bu, dikirim surat SP1. Enggak sih kalau SP1 cuma nanti tambah P5. Kan sekarang P5 kelas berapa? Kelas 7. Nanti gantiin Pak Gilang juga. Jadi langsung aja sekalian gitu. Ya, kalau perjuangan saya untuk menjadi guru itu ya, mohon maaf sebelumnya karena saya tidak ada paksaan dari kedua orang tua. Ini memang asli dari saya yang bilang itu iya, jadi saya ini murni memang dulunya ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Nah, akhirnya saya juga di sana kuliah di salah satu universitas di negeri Malang. Ya, kalau untuk daftar kesininya dulu, saya itu ada cerita yang menarik. Apa tuh? Wah, jadi dulu ini penonton untuk sobat sinergi Starwan ya, sobat Starwan, jangan dibocorkan ke siapa-siapa ya. Ini disiarin. Cukup untuk penonton setia sobat Starwan saja. Nah, jadi dulu itu ya, saya rasa Bapak Ibu guru calon yang tes di sini itu sangatlah rajin sekali. Sangatlah. Iya, sangat rajin sekali. Kenapa? Mereka itu sampai di sini tes jam 7 pagi. Nah, saya sangat mengapresiasi mereka karena pada saat itu saya juga mengikuti tes. Tapi pukul 10 pagi saya baru datang ke sini. Hebat sekali kan Pak Kokon ya. Hebat sekali sih. Dapat panggilan malah ini lagi nawar. Saya jam 10 gitu. Kayaknya dia pagi ngasih makan ikan mulu soalnya. Wah, ketahuan ini. Iya, jadi begitu Sobat Starwan. Namanya juga rezeki. Memang pada saat itu bukan karena saya tidak ingin menghadiri ya, tapi memang ada kepentingan memberi makan ikan. Bukan ya Sobat saya. Tapi memang ada kepentingan dan rezeki memang tidak kemana. Akhirnya alhamdulillah yang bisa diterima di sini adalah saya. Padahal Pak Kokon nggak tahu ya. Syarat utamanya bisa diterima di sini tuh kalau dari saya tuh harus laki-laki. Alhamdulillah. Ya, jadi walaupun dia terlambat aja nggak apa-apa lah, pokoknya laki-laki. Berarti tujuan utamanya Bu Yanti cari guru laki-laki. Iya, karena saya tuh lihat Pak Gilang sama Pak Agus tuh kasihan gitu loh. Kok gitu? Ya karena kemana-mana berdua. Saya tambahin. Oh, berarti ini cari yang ketiga. Yang ketiga pasti malaikat. Oke. Oh, kalau disebut pahlawan kesiangan bisa nggak? Oh iya bisa juga karena saya kesini jam 10. Ya. Kesiangan. Kesiangan nih.
Kan tadi udah ngomong soal perjuangan nih. Mm-mm. Menurut Pak Kokon sama Bu Yanti ini kompetensi yang harus dimiliki guru itu apa dan seperti apa sih Bu? Oke, Mm-mm. kompetensi. Jadi kalau secara teori ya, guru itu harus punya 4 kompetensi. Jadi yang pertama itu ada namanya kompetensi pedagogik. Pedagogi. Namanya aneh ya? Aneh banget. Jadi pedagogik itu gimana caranya guru bisa menguasai kelasnya, pengkondisian kelas. Jadi anak-anak itu gimana sih caranya bisa tertarik sama gurunya, pembelajarannya, termasuk penggunaan IT-nya, kayak gitu. Terus yang kedua, kompetensi pengetahuan. Jadi misalnya saya guru IPA, ya, jadi saya harus menguasai IPA dong. Gitu. Yeah. Walaupun backgroundnya biologi, IPA kan semuanya ya, ada fisika juga, saya juga harus belajar. Yeah. Gitu. Terus yang ketiga ada kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial ini guru itu juga dituntut aktif di lingkungan masyarakat. Bahkan yang terakhir itu saya kan sempat mengikuti acara di hari Minggu itu di kantor PGRI. Pak Bupati Sidoarjo itu menyampaikan bahwa 2024 itu akan ada suatu terobosan baru bahwa pemerintahan itu dimulai dari kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah, jadi RT, RW, dan guru itu harus ada di dalam kelompok itu. Jadi harus sampai segitunya. Karena menurut survei juga katanya orang atau profesi yang paling didengar omongannya itu adalah guru. Baru bawahnya ada tentara, polisi, dan lain-lain. Jadi sebegitu pengaruhnya gitu loh guru. Yang terakhir ada kompetensi kepribadian. Jadi seorang guru itu harus bisa memberikan teladan atau contoh kepada murid-muridnya. Kayak gitu. Itu menurutnya Bu Yanti. Kalau versinya Pak Kokon? Kalau versi saya ya Bu, karena Bu Yanti tadi sudah menjelaskan kompetensi secara berteorinya. Nah, mungkin kalau saya bisa menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki guru yang paling utama. Nah, karena saya yakin guru-guru di luar sana, apalagi di PGRI ini, gurunya juga sangat hebat-hebat. Tapi untuk guru-guru yang di luar sana maupun bagi saya sendiri, yang harus utama adalah kompetensi untuk belajar bersabar. Nah, kenapa? Ada yang tahu kenapa? Iya. Belajar bersabar. Nah, karena seperti saya ini ya PKST, di mana-mana itu PKST, semua kan biasanya menyapa saya. Oh iya, nah Famous saking ya. banyaknya saya harus bersabar, bilang iya begitu, terus senyum terlebih dahulu. Ya. Ingin rasaku melempar pot ya. Tahan ya, tahan. Kita di kompetensi bersabar. Bersabar itu seperti saya. Nah, mungkin yang saya ingatkan untuk guru yang bukan PKST seperti saya harus bersabar karena tidak pernah mungkin nanti disapa anak-anak ya. Spesial berarti. Iya. Karena saya harus spesial. Terus selain sabar ada lagi. Mungkin itu saja dari saya kompetensinya ya Stella sama Sabar itu kan udah mencakup semuanya. Iya. Ya, oh iya benar. Oke, selanjutnya ada tentang, oh ya kita juga pengen tahu nih kan, kalau sebelum kita masuk ke topik ini, Bu Yanti boleh tahu sudah jadi guru sudah berapa tahun, berapa lama, berapa bulan? Saya ngajar mulai dari tahun 2012. Berarti 2012. berapa tahun dong? 11 tahun. 11. 11. 11 tahun. Kalau Pak Kokon? kalau saya baru 1, 2, 3, 4 tahun, 5 tahun. Udah lama, Pak. Baru mulai bulan 4 kemarin. Agak ngeselin. Hitungnya banyak. Nah berarti Bu Yanti 11 tahun, Pak Kokon Kurang lebih setengah tahun. Oke. Nah, selama menjadi guru, terutama di guru SMP PGRI 1 Buturan, itu kan pasti banyak ya yang dilewatin sama Bu Yanti, Pak Kokon. Nah, bisa sebutin nggak suka dan dukanya selama menjadi guru, terutama di guru SMP PGRI 1 Buturan ya? Bisa dari Pak Kokon? Oh iya. Kalau sukanya sih banyak sih ya. Karena memang kan ini tadi saya dari hati, memang ya. Iya. Dari hati pengen menjadi guru. Bukan karena Oke. ya setelah Iya, iya Pak. ya sukanya ketika saya di sekolah maupun di kelas itu sering bertemu dengan anak-anak, cerita kisah-kisah mereka itu sangat menyenangkan sekali. Meskipun ada cerita yang aneh-aneh atau apa itu bisa sangat menarik sekali bagi saya. Dan
ada satu kisah yang lucu, menarik ini menurut saya. Beberapa hari lalu, Iya. ini ada anak-anak kan lagi di depan, cewek-cewek beberapa gitu. Cewek lagi. Iya, cewek. Pakai ST. Nah, di sini kan biasanya cewek-cewek itu sangat akrab dengan temannya sesama cewek ya. Iya. Nah, mereka itu bercanda itu seperti biasanya kalau cewek kan pegang-pegang tangan atau apa. Nah, mungkin ini ada salah satu cewek yang tidak suka seperti cewek yang lain, jadi tidak pegang tangan saja itu, meskipun ini dipegang dipegang cewek juga ya, itu merasa risih. Nah, ada kalimat yang dilontarkan itu menurut saya itu lucu. Jadi mereka itu ingin memanggil saya, Pak, tolong Pak, ini Pak, tolong dia cabul Pak. Akhirnya, iya, kan saking paniknya. Tapi ini bukan karena keterpaksaan ya, tapi karena mereka saling akrab dan bercanda. Akhirnya mereka bilang, Pak, tolong mereka cabul Pak cabul, Pak Kokon cabul. Akhirnya seperti itu. Yang kemarin bilang seperti itu. Yang merasa. Iya, yang merasa kemarin seperti itu siapa? Ya. Iya, sangat akhirnya kok lucu ya ini. Sepertinya nanti bisa dijadikan suatu naskah di drama, kalimatnya seperti itu nanti. Tapi perlu diingat itu bukan menghina saya, tapi karena kelucuan mereka ketika memanggil saya tadi, bukan tujuan untuk menghina. Untung nggak kerekam gitu. Pas ngerekam, pas yang ujungnya aku kan cabul. Ya untung tidak ada yang kalau sampai ada yang merekam kemudian dipotong, wah bahaya ya. Ya udah SP lah Pak ya. Urusan nama baik gitu. Terima aja. Oh jadi seperti itu. Terus kalau Kak Bianti? Kalau saya itu hampir sama sih kayak Pak Kokon ya. Kita itu banyak sukanya daripada dukanya. Jadi karena setiap hari itu kita ketemu sama kondisi-kondisi yang berbeda. Jadi hari ini kita ketemu anak ini dapat cerita ini gitu ya. Besok ketemu itu dapat cerita itu. Tiap hari kita tuh kayak refresh energi, refresh pengetahuan dari anak-anak. Jadi sukanya itu gitu. Kalau dukanya sih paling kalau pas ini ya, kayak misal kita ngasih tahu ke anak gitu ya, tapi anaknya responnya gak enak gitu loh. Itu sih kadang yang aduh kok gitu ya. Tapi cuma sebatas gitu aja sih. Tapi memang ini ya, sabarnya tadi harus dilebih. Iya, memang. Bukan sabar yang dipanggil PKSD Pak. Seperti itu ya. Tapi sabarnya harus Antara sabar sama bahagia sih kalau dipanggil PKSD. Karena Pak Kokon sangat tampan. Oke, lanjut. Terus kita juga kepo nih sama tipe murid yang disukai Pak Kokon sama Bu Yanti. Saya dulu nih ya Bu. Ya. Terserah Tapi kalau tipe murid yang disukai oleh saya, pastinya itu adalah siswi. Iyalah. Siswi ya. Ya karena seluruh siswi di PGRI ini adalah pacar saya. Berarti benar tadi kan? P3K tadi loh. Persatuan Pacar Pak Kokon. Nanti harus ada grupnya. Isinya cewek semua. Iya, kalau cowok kan nggak mungkin. Gitu. Kalau cowok apa Pak? Kalau Kalau cowok ini budak-budaknya aja. Budak. Baginda Raja. budak itu kan kalau di bahasa Melayu murid. Iya. Murid. Tapi nggak spesial. Murid. Iya. Murid biasa. Oke. Kasihan sekali. Ya kamu ya Yuna. Harus sebatas murid saja. Murid biasa. Iya. Kalau Bu Yanti, Kebalikannya Pak Kokon ya. Kalau Pak Kokon siswi, saya siswa. Oke, saya siswa. Tapi enggak apa namanya? Tipe murid ya. Yang pertama itu bukan anak yang pintar. Ya, bukan yang pintar banget, bukan yang aktif banget, tapi dia itu yang adabnya bagus, sopan, manut. Jadi kalau misalnya kita kasih masukan, oh itu dia ya bisa menerima gitu ya. Terus asik diajak ngobrol atau mungkin sefrekuensi lah. Ya kayak Bayu, kayak Stella, kayak yang di belakang layar itu sana itu nggak tahu saya dia tugasnya apa hari ini. Kok ikut aja itu yang di belakang ini nonton siaran langsung. Oh iya, benar siaran langsung. Ya cuman sayang ya rencana kita gagal. Ini kita mau bikin dia panas saya. Jadi Oh gitu ya, oke. Jadi
tadi tentang tipe murid yang disuka. Terus gini, dari pribadinya Bu Yanti dan Pak Kokon. Yang namanya guru ini kan pasti punya guru juga ya. Mungkin dari Bu Yanti sama Pak Kokon ada guru yang terkenang sampai sekarang, entah suka atau duka. Ini guru yang terkenang mungkin dari cara mengajarnya, cara bicaranya, yang sampai sekarang terkenang lah. Saya nih, Ya. gantian dulu. Iya, iya, Oke. iya. Yang cowok yang mengalah. Oke lah. Kalau saya dari SD, SMP, SMA itu banyak banget gurunya ya. Iya. Tapi yang paling berkesan tuh malah pas yang udah di perguruan tinggi. Gitu. Kuliah. Udah Oh, kuliah. kuliah. Dosen-dosen berarti ya? Udah dosen-dosen. Jadi beliau-beliau yang di sana itu benar-benar apa ya? Kayak teman, terus apa namanya? Sangat membantu kita supaya bisa cepat lulus, cepat selesai. Terus kalimat yang diucapkan itu, ada satu kalimat itu beliau pernah bilang seperti ini. Jadi kalau kuliah itu kan kita dijatah ya Pak Kokon ya, Iya. 4 tahun gitu kan. Tapi kan kalau ada anak yang pengen lulus cepat tuh ada yang 3,5 tahun udah lulus. Tapi kalau memang dia seneng lama-lama di sana ya 7 tahun baru lulus. Nggak tahu kayak Pak Kokon tuh gimana? Alhamdulillah saya 4 tahun. Tahun ya Pak, Iya. sama. Jadi beliaunya tuh bilang gini. Jadi setiap orang itu atau setiap jenjang sekolah itu kan memang sudah diplot ya. Jadi kalau SD itu 6, SMP 3, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Kalau kamu lulus lebih cepat, itu ada berarti fase kehidupanmu itu yang ke-skip. Fase kehidupannya ke-skip. Jadi harusnya kan lulusnya 4 tahun ya. Iya. Tapi dia lulus 3,5. Berarti ada setengah tahun yang dia hilang. Iya. Maka apa namanya proses berpikir atau proses pendewasaan itu hilang gitu. Jadi nggak perlu buru-buru, ikutin aja sesuai dengan waktu yang sudah dikasih. Terus juga beliau bilang setiap orang itu punya waktunya sendiri-sendiri, jadi nggak usah lihat orang lain, nggak usah lomba lari, istilahnya kayak gitu. Jadi itu yang benar-benar menurut saya malah terkenang banget sih waktu kuliah itu. Oh, oke. Jadi dosen ya. Dosen. Iya. Kalau Pak Kokon? Nah, kalau dari saya sendiri sih memang waktu bangku perkuliahan itu banyak Bapak Ibu guru dosen yang sangat berperan penting bagi kehidupan saya ke depannya setelah itu. Nah, kalau di bangku sekolah yang paling menarik itu menurut saya guru-guru saya ketika SMA. SMA Iya. ya. SMA mana Mbak? Saya dulu di salah satu SMA Al-Islam Krian, karena mohon maaf Ya kan? SMA negeri di Sidoarjo saya belum berminat, jadi saya tidak daftar. Saya daftarnya dulu di Oke lah. di sekolah menengah ke atas Surabaya, tapi sayangnya saya ditolak. Ya berarti katanya nggak mau dong. Ya, di sekolah SMA saya menemukan guru-guru yang sangat menarik. Mulai dari mereka yang sabar, kemudian cara mereka tidak membeda-bedakan antara siswa A, siswa B dengan siswa C. Jadi mereka itu merangkul semua siswa. Ya mungkin tidak semua, tapi banyak yang seperti itu. Nah, ada satu momen yang membuat saya mungkin bisa merubah pandangan hidup saya. Kalau pada umumnya kan orang-orang itu meneriaki atau memberikan julukan itu karena mungkin untuk mengejek. Nah, ada salah satu guru itu yang biasanya tujuannya bukan untuk mengejek, tapi untuk mendekatkan diri kepada kita. Cara PDKT-nya beda. Iya, cara PDKT-nya beda. Jadi setiap kelas itu ya, setiap saya lewat kelas yang diajar, saya dipanggil. Saya kan takut ya. Agak Wah, takut ya. apa ini? Agak serem nih. Iya, agak serem. Saya tidak ada apa-apa kok tiba-tiba dipanggil. Dan wajahnya itu seperti seram begitu. Tiba-tiba saya dipanggil, kamu di sini, seperti seram gitu. Dan tiba-tiba setelah di sana, "Rek, kenal lo iki lo jenenge Oscar." Yang gitu, Bu. Wah. Kenapa dipanggil Oscar? Karena pada dulu itu saya sangat kurus sekali. Berbeda dengan sekarang. Nah, Sekarang kayaknya masih kurus. yang masih kurus tapi tidak sekurus dulu. Iya, alhamdulillah. Tapi itu bukan karena saya juga memang dekat dengan beliau, jadi sudah mengerti kebiasaan beliau dan tahu tujuannya beliau bukan untuk mengolok-olok, tapi untuk lebih ke mendekatkan kepada siswanya. Dan itu bukan cuma sekali, pernah juga di ruang guru saya juga dipanggil
dan diperkenalkan kepada Bapak Ibu guru seperti itu. Jadi terkenal dong, Pak. Itu berarti Pak Kokon tatak udah. Ya, alhamdulillah itu bisa menambah kepedean saya hingga saat ini. Terlalu pede. Oh berarti ini juga salah satu alasan di IG-nya Pak Kokon itu kalau nggak salah bionya itu positif. Jadi kamu yakin lemu. oh ya itu berarti ya. Oh iya, iya. Kalau ngomongin Instagram ya, jadi saya jadi ingat kan yang daftar ke sini itu ya, Ya. calon-calon mendaftar Iya. saya lihat tuh. Buka cek Oke. media sosialnya. Oh iya. Cek isinya berbahaya enggak gitu. Oke. Pas buka Pak kan di private kan, Pak. Iya. Tapi tulisannya yakin lemu. Wah, kayaknya apa nih? Menarik. Menarik nih. Ternyata ini alasannya. Iya, jadi buka-buka. Tapi pakai masker tuh kayaknya fotonya. Oh iya, kalau foto itu pakai masker. Tapi di foto-foto lainnya tidak, Bu. Jadi apa secara tidak langsung tadi sudah menjelaskan bahwa Bu Yanti kepo dengan IG saya. Semuanya saya kepoin kok, semuanya saya kepoin. Ayu juga saya kepoin, Stella saya kepoin. Jangan terlalu pede ya. Makanya nggak terlalu pede. Iya, iya. Tapi maaf ya Bu, karena Iya. tadi kan sudah saya privat, jadi mungkin agak gimana gitu, agak kecewa karena tidak bisa melihat foto-foto saya. Untungnya di privat ya, di privat saya sawanan Mbak. Sawan. Oke. Belum follow-followan ya kita ya. Oh iya, belum Bu. Habis ini Nggak usah. habis ini Bu, langsung diblokir ya. Blok aja ini. Ya, mungkin itu Stella dan Bayu. Ya. Ngomong-ngomong tentang kurikulum merdeka nih, Pak. Menurut Pak Kokon sama Bu Yanti, pendapat tentang kurikulum merdeka ini apa? Ya apalagi kan kita kan pakai kurikulum 2013 ya. Belum. Kita juga kepo sama gimana sih prosesnya selama kurikulum merdeka. P5 itu. Nah, kalau P5 Pak Kokon yang lebih paham. Oh iya. Sepertinya film ini berat. Apa Pak yang berat, Pak? Kalau untuk pengembangan kepada siswa itu memang sangat bagus sekali kegiatan kurikulum merdeka ini karena siswa tidak dituntut harus seperti ini. Nah, mereka jadi bisa mengembangkan pemikiran mereka, gagasan mereka itu jadi lebih luas lagi. Nah, tapi banyaknya kegiatan itu berat Bu Yanti. Kenapa saya? Ya ini saya kan juga hanya menjalankan tugas kurikulum ya Pak ya. Ya. Jadi kalau kurikulum merdeka itu memang katanya beratnya di guru kan Pak. Kalau K13 kan anak-anaknya nih yang ini. Berat ya. Sama-sama berat. Sama-sama berat. Ya, kalau kurikulum merdeka ya gurunya sih yang berat. Padahal kalau kurikulum merdeka itu ada yang ini kan tagline-nya pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Jadi Apa jadi, itu? kita itu guru sebetulnya kalau ngajar itu harus menyediakan berbagai macam cara supaya memfasilitasi anak-anak yang gaya belajarnya itu macam-macam. Kan ada anak yang cepat nyambung kalau denger gurunya ngomong, cepat nyambung kalau lihat video, atau cepat nyambung kalau dia sambil praktek. Sambil praktek. Makanya dia yang bilang kalau kurikulum merdeka itu sama kayak kita menyajikan makan prasmanan. Tahu Gimana? makan prasmanan nggak? Ya. Nah, makan prasmanan kan banyak ya. Banyak, ya. Nah, kita sajikan semua anak yang milih mau makan apa. Iya iya. Ya, itu kayak gitu. Jadi makanya yang ribet sih gurunya ya. Oh. Iya. Ya karena Biasa. menyebabkan itu tadi. Ya, Ya. kayaknya anaknya seneng kan, karena ada 10 jam gitu loh. 10 jam itu kan kayak mereka nganggur, ya kan nganggur sih Pak ya. Mengerjakan. Tapi kan happy gitu Iya. ya. Gurunya yang sumpah Gurunya yang sumpah setelah itu. setelah itu. Ya, tapi itu semua tidak apa karena demi keberlangsungan masa depan. Ya, masa depan yang lebih baik untuk peserta didik kita. Ya, ini salah satu pengorbanan seorang guru ya Bayu ya. Iya. Oke lanjut tadi kan ngomongin tentang kurikulum. Kita mau kembali lagi flashback tentang pengalaman. Nah, Bu Yanti sama Pak Kokon ini pasti kan dari kecil sampai jadi guru sekarang ada pengalaman yang begitu banyak ya. Jadi Bu Yanti dan Bu Lulu ini ada nggak? Bu Lulu. Oh ya Bu Lulu. Dulu di bawah. Kayaknya Stella kebayang dia mau lomba. Iya, mau lomba ini. Kebayang Bu Lulu. Ya, Wajahnya kayak Bu Lulu. Cewek dong. Ya maaf ya Pak Kokon sama Bu Yanti. Ada gak sih pengalaman yang paling terkenang sampai sekarang sampai jadi pelajaran ke depannya atau ininya yang paling terkenal lah entah itu suka duka gitu. Ini pas jadi guru apa gimana nih?
Ya bisa pas proses jadi guru, pas masa sekolah atau sudah jadi guru juga bisa. Pokoknya pengalaman yang paling terkenang. Paling terkenang. Kayaknya semuanya terkenang ya. Iya. Pak. Semuanya terkenang. Cuman saya tuh ada satu pengalaman yang saya tuh nggak menduga. Saya akan mengalami itu gitu ya. Ini random banget sebenarnya. Iya. Jadi waktu pertama kali ngajar tadi ya ngajar angkatannya Pak Gilang Oh, gitu iya. kan. Ini kan saya tuh disuruh ngajar seni budaya kan. Iya. Jadi ada tugas untuk tiap kelas itu ada drama. Membuat Jadi membuat drama gitu kan. Nah, di kelas ini, kelas sebelahnya kelasnya Pak Gilang ya, bukan kelasnya Pak Gilang, tetangga kelasnya Pak Gilang. Tapi ini kejadian kayaknya ketahuan sama satu angkatan deh. Adik itu tuh kelas itu mintanya main jaga taruh. Main jaga taruh. Jaga taruh itu kan yang satu laki ada 7 bidadari tuh ya. Pak? tahu. Udah milih kan, jaga taruh kan harus ganteng ya, itu booking lah. Tapi ada satu anak yang dia itu pingin banget dipilih jadi jaga taruh. Ya. Cocoknya sepertinya saya ini. Karena dia gak kepilih, dia tuh mulai deh ini apa namanya menunjukkan reaksi yang berlebihan gitu. Gimana itu, Bu? Gulung-gulung di depan. Nggak tahu Mbak Gilang tahu nggak ini anaknya ini? Nggak tahu Mbak. Gulung-gulung di depan. Pokoknya saya mau jadi jaga taruh gitu. Terus akhirnya ya udah dengan segala keterpaksaan gitu ya, daripada dia nangis pulang ya udah dia jadi jaga taruh. Cuman yang kasihan menjadi bidadari ya. Terpaksa. Maaf ya kalau kamu nonton ini. Oh iya. Saya nggak mau menyebutkan nama. Saya takut soalnya. Saya takut kalau tiba-tiba main ke sini. Oh ya. Agak bahaya soalnya. Iya. Iya. Jadi itu sih lucu kayak kok ya ada gitu ya. Random banget. Random soalnya. Oke. Kalau dari saya mungkin semenjak saya masuk ke sini itu semuanya saya kira banyak pengalaman-pengalaman yang terkesan bagi saya maupun siswa-siswinya juga sangat berbeda jauh seperti saya waktu zaman saya dulu. Sekarang sudah alhamdulillah lebih sopan-sopan apalagi di PGRI ini karena sudah ada pendidikan karakternya. Jadi di sini dibiasakan untuk bersikap sopan kepada Bapak Ibu guru atau kepada yang lebih tua. Nah, ada juga kegiatan-kegiatan banyak sekali yang membuat saya terkesan karena kalau di sini itu benar-benar totalitas sekali. Gitu ya Pak. Iya, alhamdulillah Capek, totalitas. Capek nggak Pak? Ya pilih mah. Beli malah. Ini ya apa namanya? Kita itu kayak udah diakui gitu loh di luar ya. Jadi kalau misalnya guru, kalau dia gurunya SMP PGRI 1, Iya. terus misalnya dia keterima ngajar di negeri gitu, itu kayak nggak usah diragukan lagi kualitasnya. Karena di sini tuh ya Iya, totalitas. sudah. Di sini sudah pagi, siang, malam dipecuti. Nanti saya dikira Tidak seperti itu. Oh gitu. Berarti guru di SMP PGRI 1 Buturan ini sudah dianggap apa ya? Bagus. Pokoknya kalau dikasih tugas totalitas gitu. Iya. Totalitas. Speed harus cepet. Speed. Soalnya kepala sekolahnya agak jahat ini. Iya, kepala sekolahnya. Ya kalau belum selesai tugas itu pasti ada WA masuk. Pak, gitu. Pak, ini tolong segera diselesaikan ya. Gitu. Pak Koko sudah pernah. Pernah lah. Pernah lah. Saya sering ya. Pernah. Itu yang dua di sana itu apa lagi? Belakang kamera ya. Kalau kamera itu apa lagi? Malam-malam saya WA. Soalnya saya kadang itu ingetnya pas malam. Ini kayaknya belum selesai ya. Jadi WA malam. Nah, kayaknya mereka kalau klunding gitu ya, HP-nya bunyi, ada namanya Bu Yanti. Aduh, apa ini? Masih deg-deg. Bukannya sampai Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak pernah marah. Cuman kalau WA nggak menyeramkan itu aja. Oh, misalnya kita kalau WA sama Bu Yanti seru ya. Iya. Nah, karena kita ada satu korban yang harus kita Jujur gitu. Soalnya kalau kita lagi rumpi, dia itu harus jadi korbannya. Ini dia ketua OSIS ya, Bu. Ketua OSIS tinggal beberapa hari. Oh iya. Setelah itu tendang. Nah, setelah itu ganti. Cari yang lain. Iya. Cari yang lain. Yang asik. Aduh, cari yang sudah tidak membosankan lagi. Cari yang kalau lihat wajahnya itu nggak mengingatkan sama seseorang. Siapa itu? Nggak tahu. Bahaya. Bahaya ini. Saya tadi ada satu sebenarnya yang pengen saya tanyakan balik ke Oh iya. Tadi kan kita ditanya
murid idaman apa Ya, tipe murid, murid ya. ya. Kalau Stella sama Bayu suka sama guru yang gimana nih? Siapa Sebentar. Kalau nggak nyebutin kita nih harus nih. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Ya silahkan siapa dulu. Kamu dulu aja. Ya. Ya, terima kasih. Belum, Pak. Oh, sebelumnya. Tipe guru sih apa ya? Nggak banyak sih Bu, cuma beberapa aja gitu. Kalau pas waktu mengajar gitu ngajarnya santai, nggak terlalu serius. Nah, saya tuh kayaknya Pak. Oh Ya iya. banyak bercandanya. Nah. Kalau serius itu Ngantuk. bikin ngantuk. Oh iya Ya, jadi nggak dengerin Malah jadi gurunya malah tidur gitu. kamu gitu berarti. Ya kalau kalau Pasti Bayu menceritakan di luar. Bayu ini kan anak teladan. kelihatan banget. Ya mungkin yang di belakang sana itu. Ya itu nggak usah disebut nanti ya. Jangan disebut. Ya, kalau sudah. Ya itu aja sih. Kalau Stella, Kalau saya itu suka guru yang ini apa sih namanya? Profesional. Nah, kenapa saya bilang profesional? Karena kan namanya manusia kan pasti hatinya nggak selalu senang, ya kan? Pasti ada sedihnya, kadang ada marah, ada apa. Nah, ini masalah di luar pelajaran. Ini orangnya lagi ada masalah nih. Tapi pas mengajar itu dia masih tetap profesional dalam mengajar. Kalau yang namanya mengajar kan pasti harus menyenangkan ya. Walaupun hatinya lagi sedih, tapi orangnya masih mengajar itu menyenangkan itu benar-benar kalau saya itu sudah benar-benar hebat sih. Kadang itu saya juga bisa bisa memperhatikan guru itu, oh ini gurunya lagi nggak enak, ini gurunya lagi sedih, tapi orangnya masih bisa ngajar dengan baik itu menurut saya sangat hebat sih. Nah, jadi Pak Kokon kalau lagi patah hati nggak boleh ditunjukkan. Oh iya. Loh, nggak apa-apa kan kalau Nggak patah apa-apa. hati ada yang lain kan. Ya, kalau patah hati kan di sini siswanya kurang Banyak. lebih Siswa. Oh iya, Siswi. siswinya kelas 1 saja Waduh. berkelas 14 putrinya ya Bu. Oh, iya. Jadi tidak perlu Ada sekitar 200-an lah. sekitar 200-an lah. Jadi nanti Masa kalau lagi. tidak perlu patah hati. Kalau satu ya satu patah buang, satu patah buang. Agak mengkhawatirkan ya. Oke. Terus juga saya suka guru yang sefrekuensi sih ya. Nggak semua guru kan sefrekuensi. Cuman saya suka beberapa guru yang diajak ngobrol itu enak. Nggak, ya sama kayak Bayu nggak terlalu tegang. Orangnya asik diajak ngobrol itu menurut saya menyenangkan. Udah sih intinya. Oh ya, sama satu tegas sih. Saya lebih suka guru yang tegas itu kalau maksudnya sekarang ngasih tugas. Terus terakhir pengumpulan sekian. Berarti memang sekian harus dikumpulkan. Jadi pokoknya nggak bulat gitu loh Bu. Pokoknya sekian sekian. Sesuai dengan deadline-nya. Nah, sesuai dengan deadline. Yang bulat siswanya. Kamu paling jauh, aku enggak. Iya, gitu lah. Ya, gitu sih tipe saya. Masa jadi diem-dieman ini. Iya ini dia gimana anak Iya. Iya sih. Es teh enak nih kayaknya. Iya. Ya udah. Terus saya juga mau tanya, nggak tanya sih. Ada nggak sih dari Pak Kokon sama Bu Yanti harapan atau mungkin motivasi ya yang mau dikasihkan Pak Kokon sama Bu Yanti buat siswa-siswi SBP Garis Kejujuran atau siswa-siswi yang ada di luar sana? Kalau harapan saya mungkin selagi masih bisa belajar, Ya. apalagi masih menjadi siswa-siswi seperti kalian ini, perbanyaklah ilmunya karena nanti akan sangat berguna sekali ketika kalian akan lulus dari bangku sekolah, apalagi untuk melanjutkan misal ke kuliah, ke pekerjaan, itu pasti kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, nilainya itu akan berbeda ketika dipandang lagi nanti. Oh gitu. Ya. Betul, Iya, betul. iya, iya. Terima kasih ya Pak Kokon ya. Ya gitu guys, pesannya Pak Kokon guys. Oh, apa namanya tadi? Panggilannya Pak Kokon apa tadi? Motivasi Kokon PKSD. sangat tampan. Iya. Ini besok ditambahi podcast sinergi PKSD. Oh, ada saja. Berat ini. Terus Kak Bu Yanti? Bersama kayak Pak Kokon, semangat aja belajar, nggak usah mikir yang lain. Terus pokoknya fokus belajar, perbanyak ilmu, perbanyak pengalaman. Jangan pernah capek jadi orang baik. Ya. Oke, makasih orang baik. Iya. Terima kasih orang baik. Iya, sama-sama orang baik. Ya gitu guys. Itu motivasi dan apa ya? Ini host magangnya kayaknya sudah bisa dilepas loh Iya ini. ini. Dilepas. Dilepas jadi host sendiri. Oke. Jangan lah, Bu. Nanti dia bilang berat. Berat.
Saya masih magang. Kalau apa sih beratan dulu. Iya. Iya. Ya lanjut aja. Lu sudah. Oh, Lu iya. udah dijawab kan? Motivasi tadi belum ya. Ya, motivasi. Sudah kan? Ya sudah, Sudah. masuk motivasi Dan Bapak. untuk yang Bapak Ibu guru mungkin dari kami sudah Untuk dari siswa. ya dari siswa untuk Bapak Ibu guru. Oh, pesannya. Ya, pesannya. Pesan. Pesan. Dari Apa siswa ya? ke ibu guru. Waduh. Aduh. Gak Bingung kepikiran. saya ini. Langsung ya. Ayo, bingung ya. Makanya jangan suka tanya-tanya terus kita. Ya mau gimana lagi? Ayo, apa nih? Mungkin dari saya dulu ya. Hmm. Pesan buat guru ya, semangat deh ngadepin kita yang agak sering tantrum. Tantrum. Sabar-sabar ngadepin kita yang suka labil ya, apalagi kan anak SMP pasti labil-labilnya emosi. Ya sabar-sabar aja lah intinya. Ya. Apalagi ya ini Pak Kokon kata yang berat ya. Iya, Berat banget. Berat ya. Semangat juga sama Semangat. Bu Yanti. Semangat untuk pelimanya ya Pak Koko. masih sepertinya nanti mau jadi bagian tim B5 untuk potong-potong atau apa gitu Bapak. sepertinya. Saya malah ini Barangkali sebenarnya apa? nanti ada apa pinginnya ya, nanti Iya. nggak tahu kelas 7 atau kelas 8 kita bikin eco break gitu. Biar narasumbernya ini anak-anak. Tapi bisa diagendakan seperti itu termasuk nanti bisa agenda P5 selanjutnya. Boleh, boleh. Biar mereka aja yang jadi narasumber. Iya. Udah pinter kok mereka. Insya Allah. Ya gitu, oke. Ya itu sih intinya Terus sih. semangat, Semangat. sabar-sabar aja kan kita. Buat guru-guru kita. Ya. Ya udah. Ya, udah. Ya, sudah Bayu. Ya silakan saya dan Bu Yanti kembalikan ke kalian. Ya. Oke sahabat Sarwan. Untuk podcast kali ini berhenti sampai sini aja ya. Kita mau closing dulu. Iya. Terima kasih untuk narasumber kita, Pak Koko sama Bu Yanti dan Mas Telan, teman-teman saya. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys. Subscribe YouTube kita. Oke. Iya. Jangan lupa IG ya guys ya. Oh iya, yakin Follow IG, kamu? follow IG. Yakin follow lagi kita berempat ya. Ya, Ya. oke. Nanti ada di deskripsi ya. Ya, Pak jangan lupa ditambahin ya Pak ya IG kita ya Pak ya. Iya, oke. Wah. Dah. Dadah guys. Dadah.